Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Bapak kali ini akan memberikan materi tentang pengaruh tentang alam dengan keberagaman budaya. Izin Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Peserta didik dapat memahami keterkaitan alam dan budaya lalu menerapkannya dengan mengelompokkan atau menjelaskan contoh. 2. Peserta didik menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya di sekitarnya. 3. Peserta didik membuat produk sederhana seperti kolase alam dan budayaku Indonesia. Baik Pak. Kita berdiri terlebih dahulu ya. Baik Pak. Baik Pak. Nyalakan lampu. Bisa Pak lagunya. Indonesia. Baik Pak. Ayo nyanyi, ayo nyanyi. Wow. Kecil. Wow. Kecil. Lagu si kecil. Sabang sampai Merauke terjajah pulau-pulau, kamu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku bernyanyi padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Hooray! Mari menyimak video tentang pengaruh bentang alam dan keberagaman budaya. Mari kita simak anak-anak. Baik Pak. Mari kita bahas bagaimana dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir mempengaruhi kebudayaan yang berbeda. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka-ragam permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Dalam bentang alam di Indonesia meliputi dataran tinggi seperti pegunungan, pamukan, hutan, dan perkebunan. Kemudian dataran rendah seperti pesawahan dan perkebunan, dan dataran perairan seperti pantai, laut, dan sungai. Apakah betul rumah dipengaruhi oleh kondisi bentang alam? Mengapa bentang alam mempengaruhi ragam budaya? Di sini kita akan melihat 3 contoh rumah tradisional yang digunakan sejak bentang alam seperti rumah tiang di dataran tinggi, rumah joglo di dataran rendah, dan rumah panggung Sulawesi di pesisir. Lalu yang Flores Nusa Tenggara Timur memiliki ciri-ciri berbentuk wujud dengan atap dan tinggi menjulang. Bapak izin menyampaikan bentang alam. Bentang alam adalah seluruh pemandangan atau penampakan alam yang ada di permukaan bumi yang bisa kita lihat dan rasakan
yang terbentuk secara alami oleh proses biologi, air, angin, atau iklim. Inti dari bentang alam yaitu pertama, susunan daerah tanah. Bentang alam mencakup bentuk-bentuk fisik seperti tinggi rendahnya tanah, relief, kemiringan, dan jenis tanahnya. 2. Satu kesatuan. Berbagai elemen seperti gunung, sungai, sawah, dan hutan dilihat sebagai satu kesatuan pemandangan. 3. Memengaruhi kehidupan. Bentang alam sangat penting karena ia menentukan bagaimana manusia hidup di sana. Mata pencarian, jenis rumah, pakaian, dan lain-lain. Siapa yang mau membacakan mengapa Saya, Pak. budaya jadi berbeda? Saya. Mengapa budaya jadi berbeda? Masyarakat beradaptasi menyesuaikan diri dengan alam di sekitarnya. Lingkungan alam mempengaruhi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Sudah. Sampai selesai. Nah, di situ ada rumah Honai, rumah ada Papua untuk suku Dani, Lani, dan Yani. Sebelahnya ada rumah panggung. Kalau di gunung udaranya itu dingin, rumahnya harus bisa bikin hangat. Kalau di pantai rumahnya harus kuat kena ombak. Sudah, Pak. Terima kasih, Puspa. Baik, Pak, sama-sama. Bapak ingin menyampaikan hidup di pegunungan. Ciri-ciri bentang alam. Tingginya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, 500 mdpl. Terus udaranya dingin, banyak bukit atau gunung, tanah subur. Pengaruh pada budaya. Mata pencariannya adalah petani teh, kopi, sayur, mayur. Pakaian yang tebal. Terus rumah adatnya strukturnya yang bulat dan tertutup rapat. Merangkap panas yang dihasilkan dari perapian yang di dalamnya sementara dinding kayu dan atap jerami yang tebal berfungsi sebagai isolasi yang menahan hawa dingin di luar. Contohnya rumah Honai di Papua. Siapa yang ingin membacakan hidup di pesisir pantai? Saya, Pak. Hidup di pesisir pantai. Ciri-ciri bentang alam. Yang pertama, ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, tetap di tepi laut. Yang kedua, dekat laut, banyak pasir, udaranya panas. Pengaruh pada budaya, mata pencaharian, nelayan, pedagang, pembuat kerajinan laut. Makanan khasnya olahan ikan. Rumah adatnya sering berupa rumah panggung, Pak. Terima kasih, Desa. Sama, Pak. Siapa yang mau membacakan hidup di daratan utara? Silakan. Hidup di dataran berkreasi di bentang alam yang pertama ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua tanah datar, contoh bentuk permukiman dan pertanian. Setelah itu pengaruh pada budaya. Yang pertama mata pencarian, petani, sawah, pegawai kantor, pedagang, dan industri. Yang kedua transportasi, yaitu dimudahkan menggunakan mobil atau motor. Yang ketiga pemandangan, banyak model terbuka misalnya rumah jodoh.
Tidak. Bapak izin menyampaikan pakaian adat berdasarkan tentang alam. Baik Pak. Pakaian adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi alam tempat masyarakat tinggi, terutama dalam segala suhu dan kelembapan udara. Pakaian adat di dataran tinggi pegunungan, yaitu masyarakatnya yang mendiami dataran tinggi dan pegunungan menghadapi udara yang cenderung dingin dan sejuk. Oleh karena itu pakaian adat mereka umumnya dirancang untuk memberikan kehangatan. Terus bahan yang sering digunakan adalah kain tebal, terkadang berlapis-lapis atau terbuat dari bahan alami yang memiliki daya insulasi suhu yang baik, seperti kulit kayu atau kain tenun yang padat. Tujuannya jelas menjaga suhu tubuh tetap stabil di tengah udara dingin pegunungan. Pakaian adat di pesisir pantai sebaliknya, masyarakat di pesisir pantai hidup di lingkungan yang udaranya panas dan memiliki kelembapan tinggi serta sering berangin. Pakaian adat mereka dirancang agar ringan, tipis dan mudah menyerap keringat. Bahan-bahan seperti katun atau sutra tipis sering dipilih. Selain itu modelnya seringkali lebih longgar atau terbuka, memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Pakaian mereka harus praktis untuk aktivitas sehari-hari seperti melaut atau berdagang di bawah permukaan matahari. Pakaian adat di daerah di dataran rendah. Wilayah dataran rendah yang datar cenderung memiliki suhu yang lebih hangat dibandingkan pegunungan, tetapi tidak sepanas dan selembab pesisir pantai karena dataran rendah sering menjadi pusat pemerintah, perdagangan dan budaya. Pakaian adat di sini cenderung lebih formal dan elegan, meskipun tidak setebal pakaian pegunungan. Pakaian adat dataran rendah sering kali berlapis seperti pegunungan, beskap, kebaya, atau kain tenun yang berstruktur. Kerapian dan keindahan menjadi fokus utama, mencerminkan status sosial dan acara-acara resmi yang sering diadakan di pusat-pusat peradaban. Baik Pak. Wah itu apa Pak? Baju apa itu Pak? Ada yang bisa menyebutkan kita ini yang pakaiannya hitam, terus Jawab bukannya Pak. Mas ganteng. itu termasuk di dataran tinggi, dataran rendah atau pesisir pantai? Di dataran rendah Pak itu. Kenapa di Jawa? Soalnya itu pakai kayak sarung, tapi itu namanya kayaknya sorgan deh. Iya kan? Jadi Berarti yang ini juga dataran rendah itu pakai sarung. Mana pakai sarung? Itu gali itu. Kenapa? Gali itu di pesisir. oh dia pesir. Pesisir pantai kan biasanya di Bali itu kan datarannya kan lebih sedikit daripada lautan. Gitu kan. Oh seperti Otomatis itu. otomatis mempengaruhi cara berpakaian mereka. Kalau yang itu Pak pakai kacamata itu? Yang atas yang ada bulu-bulunya. Pegunungan gimana ya Pak? Ya, soalnya kainnya tuh cenderung tebal, terus berlapis-lapis,
terus ya ada Jambul ya Pak itu. sana kan di pegunungan kan Topi ya. di daerah pegunungan di sana kan terdapat banyak burung cendrawasih toh. Oh. Jadi dia buat jambul. Iya, Aku. pada berburu pada dicari. Tidak baik ya Pak itu. Tidak baik, tidak melestarikan lingkungan itu. Oh, gitu. Tadi apa Pak? Beliin ya Pak. Mau. Kayak gimana Pak? Kok praktekkan? Ya. Ya, contohin dong Pak. Contohin Pak di depan. Di depan sini Pak, biar kelihatan semuanya. Pak, ini tolong mandi Pak. Ya. Padahal kita mau ice drinking loh ini ya. Kamu nggak bisa bikin. Ya. Kita mulai ice breakingnya ya. Baik Pak. Tepuk semangat. Aja Pak. Oh, iya. Berdiri nggak Pak? Ya betul. Aku mau duduk aja. Tapi kecepatan nih. Breakingnya tepuk semangat dan duduk. Kita mulai siap? Siap. Semangat. Dan Ding, dung dung dung, nang ding ding, dung dung dung. Ice breaking. Ice breakingnya tepuk. Siapa yang mau memainkan media konkretnya? saya. Cepat. Saya Pak. Saya. Kayak gimana Pak? Contohin Pak. Ini kan di pegunungan. Ya. Tapi yang bagian sini. Ini kan apa ya? Ini sayur. Kan termasuk dalam mata pencarian jadi. Oh, baik Pak. Ya ini gabungannya. Ya. Saya mau maju Pak. Desa nggak mau nyobain. Biar itu aja Pak. Mami nggak bisa. Bisa. Nanti diajarin. Nggak mau. Kalian aja. Kami nggak mau. Cici nggak mau, Cici nakal. Bukan nakal, tapi mau. Ya. Udah Pak. Udah Pak. Terima kasih anak-anak. Ya udah Pak. Saya. Ya nggak benar-benar banget, cuma ya pas. Kita ingin membagi kelompok. Baik Pak. Aku sama siapa Pak? Baik Pak. Gimana Pak? Aku mau sama. Aku mau menani. Pak, Cici Pak. Tambah. Ya kenapa aku tahu? Ibadah ya. Namanya pas istirahat aja ya. Iya siapa? Apa ya? Siapa? Waduh. Timpan. Ini kelompok 1 Cici, terus Puspa, Erna, Desri. Kok nggak sama Irsyad aku Pak? Dia maunya sama Irsa Ya. Pak. Udah ditentuin ini Ya. Kasih ya Bapak. sesuai tempat duduknya masing-masing ya. Ya. Siapa? Mana kelompokku? Cici. Mau sama siapa ya? Kamu di belakang. Terus yang kelompok 2 Tinggal. Yo Erna Desri ke depan. Buri.
warna hitam. Nanti kalau warna hitam warna Pak, tidak bermain Pak. Di Jogja kan Tidak. Jogja Bandara Dataran Tinggi. Maksudnya kota Jogja. Oh iya. Jogja berarti pamernya. Kota Jogja kan. Tidak usah. Nama rumah ada jomblo makanan. Kamu bisa makan Ya siap. Oke. aku udah mau maju lagi. Yang namanya sama suku udah belum? Tidak ada. Sudah Pak. Ini prestasi ngomong aja. Kami ya Pak ya. Ya sebentar Pak. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan. Kami memilih nama wilayahnya yaitu Kota Jogja dengan sukunya Jawa, mata pencariannya sebagai wirausaha, nama rumah adatnya Joglo, makanannya gudeg, pakaian adatnya Kapuri. ya, kebaya. Terus ini tadi kami menggunting-gunting teman-teman lalu menempelkan sesuai dengan kolomnya. Ini ada mata pencariannya sebagai petani, lalu pakaian adatnya seperti ini, rumah adatnya ini, seperti itu. Sudah Pak? Sudah Kasih Pak. apa namanya? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Pak, ini ditaruh di mana? Di meja bawah. Tempel di mana? Tahu. Bapak udah boleh pulang dong. Belum, lagi kan belum Evaluasi kan presentasi, belum. Ci. Kita belum banget mau makan soto. Teman-teman, kami yang presentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 1. Kami dapat di pesisir pantai. Nama wilayah dan suku yaitu suku Bajo, wilayahnya Sulawesi. Mata pencarian utama adalah nelayan. Nama rumah adat adalah rumah panggung. Nama makanan khas adalah ikan bakar. Pakaian adatnya adalah sarija untuk cowok, samara untuk cewek. Kasih apa nama? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ini Kak. Terima kasih kelompok. Ingin membagikan tes evaluasi ada boleh ya. Ya Pak, makasih Pak. Pak sudah selesai Pak. Pak ini Pak, ayo Pak. udah Pak.
ada yang itu, ada yang nilainya ada yang di bawah KKM. Iya Pak, bukan begini Pak. Nanti akan direncanakan sebagai media untuk yang di bawah KKM berupa membuat kolase burung, terus rumah, terus pakaian. Itu pakai biji-biji itu. Yang benar-benar. Pak. Pulang Pak kita Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya. Apa? Tadi kita belajar tentang dataran rendah, dataran tinggi, terus pantai, pesisir. terus ujungnya ada itu Pak. Terima kasih anak-anak. Iya Pak. Sama-sama Pak. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, akhiri ya. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum